Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya di program ini. Jadi kita akan bahas untuk desain kerangka pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah kita diskusikan semalam dan tadi pagi, ya ini perlu kita cermati bersama bahwa sebelum kita membahas tentang desain pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kita perlu memahami ini yang ada di modul. Itu ada 3 pertanyaan, ya, ada 3 pertanyaan. Ini yang tidak yang sudah ada modulnya bisa dicermati, yang tidak ada modulnya nanti bisa menulis. Nanti silakan kita ngobrol di sini untuk membahas ini hal-hal positif yang telah Anda pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga Anda lihat pada konteks lokal, sosial budaya di daerah Anda. Berarti hal positif yang telah dipelajari yang disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan melihat konteks sosial budaya di daerah sekitar. Monggo yang bisa menyikapi hal ini, saya berikan waktu untuk membahas ini dulu. Nanti tidak semuanya, 2 atau 3 saja biar agak cepat. Monggo, konteks budaya, sosial budaya di daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekitar kita. Monggo. Bu Tatik mau menambahkan, Bu Tatik, tentang ini konteks sosial budaya yang lokal di daerah kita yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikirannya saya menambahkan bahwa untuk memahami konteks sosial budaya lokal ini pemikiran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yaitu pada saat ini kodrat Allah dan kodrat zaman. Di situ tertera sekali ya bahwa ini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mohon maaf Pak, terputus-putus Pak, terputus-putus Arman, dari tadi terputus-putus, nggak bisa dengar saya. Bapak Ibu jelas semuanya, Bapak Ibu jelas. Jelas niku Pak. Jelas, Pak Nowo yang Pak kayak bermasalah Pak jaringan jenengan. Di tempat saya juga jelas kok Pak. Oke, lanjut. Nanti tahu bisa mengikuti Pak. Yaitu kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Nah, ini berarti kan untuk menyesuaikan dengan konteks sosial budaya di sekitar, ini berarti menyesuaikan dengan kodrat alam itu sendiri. Dan kodrat zaman adalah menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, terutama di pembelajaran abad 21, sehingga tidak hanya pengetahuan yang diberikan saja, tetapi juga keterampilan yang diberikan untuk menghadapi era globalisasi yang semakin melaju pesat di kemudian hari. Kalau saya seperti itu, monggo yang lain. Mungkin saya urut rempuk ya Pak, mohon izin. Oke. Kalau saya Pak untuk tadi hal yang positif ya, hal yang positif yang bisa ditemui adalah ini bisa dari dua segi Pak, dari 2 perspektif. Saya itu perspektifnya dari pengajar dulu, karena kita kemarin sepakat pakai CPR.
kontekstual, apa namanya, blending kan gitu. Berarti kan kita kacamatanya harus dua, Pak. Harus sebagai dari gurunya sendiri dengan dari muridnya sendiri. Yang sebenarnya ini sudah kita lakukan, sudah dari dulu, cuma kita nggak nyadar aja. Gitu. Jadi, tadi dari perspektifnya guru kan menuntun. Sebetulnya kan kita menuntun sebagai fasilitator. Yang kita gembor-gemboran kemarin, fasilitator kan gitu. Nah, kalau yang dari dari murid itu kan seperti yang jenengan mendekati itu oke, Pak. Jadi sesuai dengan kodratnya itu bisa dipilih yang seperti yang PPT itu dipilih misalkan dari biologi ya, sampah ya itu ya. Sampah itu juga oke, Pak. Itu bagus sekali, Pak. Tuh. Cuma nanti kalau ini bisa atau pemikiran saya itu jawabannya ada dua. Jadi ada dua perspektif, ada dari guru dengan ada dari murid. Yang ini sudah sebetulnya kita temui tiap hari dan kita sudah melakukan itu. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Itu dulu. Mungkin ada yang membantu saya. Ya, monggo yang menambahkan Pak Nowo. Satu lagi. Ya. Satu lagi. Pak Nowo. Sambil menunggu yang lain, Pak Nowo, oke. Saya menggarisbawahi Pak Nowo. Tadi sepakat ya bahwa dalam kita memperkasai konteks sosial budaya ini ada dua peran tadi Pak Nowo, yaitu guru dan siswa. Kalau saya nambah lagi, yaitu ini, apalagi PJJ seperti ini adalah alam keluarga, itu juga penting. Kalau guru dan siswa, ya kolaborasi tanpa didukung dengan alam keluarga, ya ini akan lebih baik. Jadi tuntunan itu akan kolaboratif antara guru di sekolah dan orang tua di rumah. Seperti itu. Monggo yang menambahkan. Siapa lengkap itu sudah itu, oke itu. Tapi kalau ada yang menambahkan, monggo. Ini berarti jawaban kita tadi sudah menjawab yang kedua juga. Ya, yang kita baca yang kedua ya. Tadi yang pertama sudah, tadi kodrat alam dan kodrat jam itu ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya lokal. Ini berarti tentang dasar pemikiran yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah Anda terapkan. Dan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara Anda ubah sesuaikan penerapannya dengan konteks sosial budaya di daerah Anda. Ini sudah terjawab Pak Nowo tadi dan tambahan dari saya yang barusan tadi. Seperti itu. Semoga ada yang menambah lagi. Misalnya nomor 2. Jadi yang sudah diterapkan. Sebenarnya kita sudah menerapkan. Saya percaya kita sudah menerapkan. Tapi secara tidak kerasa, kita sudah sesuai. Walaupun belum maksimal, tapi kan kita sudah sesuai dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menambahkan dan menguatkan lagi. Pak Janto menambahkan dan Bapak Ibu semua. Kalau untuk jawaban nomor 1 tadi kan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 2, pemikiran KHD yang sudah Anda terapkan dan bagaimana pemikiran KHD Anda ubah sesuaikan penerapannya dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Kalau pribadi saya menambahkan itu yang sudah saya terapkan. Kebetulan saya dulu mapok PAI, maka saya menerapkannya itu dengan budi pekerti, Pak. Kalau saya seperti itu. Karena dengan perilaku dipekerti bisa dicontohkan penilaian dipekerti itu saya itu di sekolah itu yang memberikan contoh pelaksanaan sholat 5 waktu, mungkin kebiasaan ajaran dimulai itu membaca buku non pelajaran dan tadarus Al-Quran lebih dahulu. Itu untuk pemikiran yang sudah saya terapkan, saya mengambil budi pekerti alasan saya seperti itu. Terima kasih, monggo yang lainnya.
Muin, terima kasih. Berarti Pak Muin menambahkan, ya betul Pak. Berarti dasar pemikirannya memang ada selain kodrat alam dan kodrat zaman juga ada budi pekerti. Oke, saya sepakat Pak. Ada pendapat seperti itu. Tapi Pak Muin, ini kita hubung dengan apa yang kita lakukan kerangka pembelajaran besok, ya. Untuk pembelajaran besok yang kita lakukan. Memang kita tidak bukan kita mengenyampingkan budi pekerti karena budi pekerti adalah dasar kita untuk melangkah dari apa yang akan kita lakukan. Dasarnya adalah budi pekerti. Tanpa budi pekerti kita tidak akan bisa melanjuti langkah level yang akan kita bahas nantinya. Jadi kita membahas nanti ke kodrat lebih spesifik ke kodrat alam dan kodrat zaman tanpa mengenyampingkan budi pekerti. Gitu ya Pak Men ya? Iya Pak, siap ya. Ya. Nah, Dos Pak Muin, dos. yes. Ya, Iya, Pak. Inilah fungsi kita, kolaborasi. Jadi saling mengisi, saling memberi, saling menguatkan. Ini yang kita. Oh, Bersari ada tambahan atau Benny? Kalau di sekolah saya memang hampir sama ya Pak, tentang yang diutamakan memang budi pekerti. Jadi memang pembelajaran kami memang dimulai dari tilawah, kemudian sholat duha, seperti itu. Ya. Sama seperti Pak Muin tadi. Ya, oke. Berarti memang itu ya. Jadi tetap kita tanpa mengenyampingkan budi pekerti, karena budi pekerti biasanya kita lakukan pada saat awal pembelajaran dimulai. Tanpa berdoa, ya, tanpa berdoa kita belum tentu bisa memulai pembelajaran berikutnya. Begitu Pak Mena, benar saya ya? Iya Pak. Ya Pak. Cukup ya, kita langsung melanjut ke ini yang ketiga. Sepakati satu hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda. Nah, ini langsung kita sepakati yang kita lakukan diskusi tadi malam dan tadi pagi sampai siang. Dan saya tadi berusaha membuat hasil diskusi itu, membuat satu PPT, yaitu pembelajaran kontekstual berbasis proyek. Judulnya itu kita. Jadi pembelajaran kontekstual berbasis proyek. Di dalamnya nanti adalah Bapak Ibu sudah melihat ya, intinya nanti dalam kontekstual itu adalah pembelajaran itu merdeka belajar. Jadi sumber belajar dan proyek yang dilakukan itu adalah dari pemikiran siswa, bukan dari gurunya. Jadi itulah temuan-temuan siswa di lapangan sendiri akan digunakan sendiri untuk sumber belajar dia sendiri. Nah, dari temuan itu nanti, ya Bapak Ibu, dari temuan itu nanti, ya akan didahului. Pertama ya tadi didahului dengan satu, itu didahului dengan tak sempat tulis ini tadi, yaitu tadi ada alurnya. Saya sudah membuat alur di situ, ya alur lengkap, ada skema seperti itu, ya. Yang pertama tadi refleksi diri. Nah, refleksi diri ini adalah benar-benar bukan menuntut. Ini berdasarkan minat dan bakat siswa. Apa toh yang ada di lingkungan saya yang perlu saya pelajari? Guru tidak akan campur tangan di situ. Jadi siswa benar-benar murni dari pemikiran dia. Sampai-sampai gambarnya berikan gambar anak itu bercermin. Jadi cerminnya dia sendiri, bukan cermin orang lain. Nah, kemudian dari refleksi diri tersebut, ya, dituliskan form yang ada di bawahnya. Itu ada sudah tak berikan. Ya, Pak Muin bisa nah, itu. Terima kasih. Daripada biasa. Nah, baik. Alhamdulillah. Besok dibaca ya. Besok dibaca ya. Daripada saya presentasi kayak gini aku ketutupan yang lain, kayak berarti besok untuk pemaparan sharing Pak Muin. Sepakat ya? Ya saya hanya share screen aja, nanti jenengan yang menyampaikan gitu ya Pak ya. Nah, seperti itu. Besok seperti ini ya Pak. Nah, itu dilihat dari situ. Itu ada refleksi diri.
dan sebagainya sampai nanti ke belakang. Nah, ini nanti adalah yang akan kita kulik di sini. Pembelajaran kontekstual berbasis proyek. Nanti tetap ini Pak. Coba Pak Men tolong yang dari awal dulu Pak, dari awal Pak, dari awal. Ya, Pak. Aku laptopku itu Pak, mau izin bicara laptopku ya gerai presentation gue pasti orang bisa nangkep gambar. Presentasi gue sekarang bingung aku. Persaingan itu kan Sinyal. Oh ya, oke. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya terima kasih ya atas kerjasamanya yang tadi malam berusaha untuk mengganggu waktunya untuk kita berdiskusi walaupun lewat WA. Akhirnya tadi sepakat terus ya jadilah seperti ini. Ya nanti untuk awal-awal ini adalah semacam ini latar belakang. Kemarin Bu Lestari untuk mengungkapkan apa adalah latar belakangnya. Ini sudah tak berikan latar belakangnya. Jadi ada ini kita menjelaskan pandangan-pandangan Ki Hajar Dewantara seperti ini tentang Merdeka Belajar. Ya, next Pak. Kemudian, nah ini menjelaskan lagi. Nah ini, untuk mencapai karakter integritas siswa membutuhkan ekosistem yang mendukung, yaitu lingkungan yang subur untuk persemaian dan guru serta orang tua sebagai pelaku-pelaku pendidikan dan sebagainya. Nah ini akan lebih memaknai tadi kodrat alam dan kodrat zamannya. Next Pak. Nah ini nanti puncaknya. Nah kami berusaha untuk menerjemahkan pandangan Ki Hajar Dewantara ke dalam konteks kekinian. Nah ini loh, konteks kekinian ini adalah untuk menjembatani antara tadi kodrat zaman tadi tanpa meninggalkan kodrat alam, yaitu konteks di mana nilai-nilai kearifan budaya lokal berinteraksi intensif dengan beragam budaya dari berbagai belahan dunia akibat cepatnya perkembangan teknologi digital. Tetapi di sini pembelajaran kontekstual berbasis proyek tentulah merupakan suatu tantangan. Nah, ini adalah ini awal kita menggelintirkan bola salju. Di sini adalah awalnya. Next Pak. Nah, di sini adalah ya ini siswa tidak sebagai subjek pembelajar yang berada dan berkembang bersama lingkungan dan sebagainya seperti itu. Oke lanjut Pak, yang proses Pak, kita satu Pak, proses Pak. Ini? Ya, yang sebelumnya Pak, sebelumnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk yang saya ya ini adalah gambaran secara umum ya, sebuah pendidikan kontekstual secara umum seperti ini, secara umum. Nah, dari umum ini kita ATM, kita amati itu dan modifikasi menjadi yang berikut. Nah, ini yang secara khusus yang akan kita gunakan untuk kerangka pembelajaran kita di tugas kita besok pagi. Next Pak. Nah, seperti ini. Lah, ini ada gambar kenapa saya buat gear ini adalah saling berhubungan satu sama lain, tidak terpisahkan. Jadi tidak boleh satu pisah, harus berkaitan satu sama lain. Seperti ini. Yang warna orange ini adalah yang utamanya, yang utama. Seperti itu. Nah, sekarang dijelaskan masing-masing untuk masing-masingnya. Next Pak. Penjabarannya masing-masing yaitu dari refleksi diri. Nah, di sini. Nah, refleksi diri itu proses awal siswa dalam mengenali potensi diri. Nah, ini loh potensi dirinya masing-masing dikatakan di sini. Nah, contohnya ini. Kenapa tak berikan contoh? Karena di penilaian itu ada contoh konkretnya, sehingga tak berikan di sini. Ini adalah contoh dari forum hasil refleksi siswa sendiri di lingkungannya. Dia melihat ini apa lingkungannya, dia senang berkreasi dengan lingkungan sekitar sampai dia ingin bagaimana hasil produk sampahnya organik itu berguna bagi masyarakat. Next Pak. Nah, kemudian yang kedua riset. Risetnya ada dua, dia menemukan sumber belajar sendiri. Dari mana
mana? Dari sekitar lingkungan tempat tinggal, bisa pemulung, bisa petani, bisa tetangganya. Kemudian mengobservasi hasil temuannya. Di bawahnya ada kolomnya dan ada jurnalnya. Monggo Pak, next Pak. Nah, kemudian dari riset itu akan lanjut pada temuan hasil riset. Nah, temuan hasil riset ini mungkin ada banyak ya, banyak tetapi dikerucutkan menjadi satu sehingga menjadi satu temuan. Ya, dia akan berusaha untuk membuat kompos yang tidak hanya asal kompos tapi dikemas yang kekinian melibatkan teknologi lokal yaitu sablon dan press. Jadi nanti lihat press dan sablon bukan hanya kompos diberserakan bukan, tapi benar-benar dikemas dengan seperti untuk dagang. Jadi nanti kalau dijual jual layak. Lanjut Pak. Nah kemudian siswa itu akan meneruskan ide karya proyek, idenya. Nah, idenya dimunculkan di sini, idenya sesuai dengan pemahamannya tadi melalui hasil riset tadi di sini. Dimunculkan satu ide, gagasan untuk proyek dimunculkan di sini. Mereka berusaha untuk membuat kompos. Lanjut Pak. Nah kemudian di proyek ini akan dibutuhkan ini peta pemikiran atau mind map, yaitu peta untuk konsepnya dari awal sampai akhir. Ini harus jelas dalam menjabarkan sesuai dengan pengalaman siswa, sesuai dengan sumber belajar. Lanjut Pak. Nah, ini yang menarik. Temuan-temuan tadi itu akan dihubungkan dengan integrasi dengan mata pelajaran yang lain, sehingga ini akan dapat menambah ranah pengetahuan mereka sendiri. Ini yang satu adalah biologi, mungkin nanti bisa ekonomi, yaitu penjualannya, keuntungannya, kemudian bisa dari fisika, dari apa? Panas yang digunakan untuk mengepres itu berapa derajat, juga dari fisika juga bisa, dan lain-lain. Dari matematika berapa kilogram, kalau seperti ini berapa kilogram, kemudian bentuk sablonnya itu bentuk bangun apa dan sebagainya, itu juga dari matematika juga bisa. Jadi untuk integrasi mata pelajaran ini bisa dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat siswa itu sendiri. Guru nanti hanya sebagai coaching, mentor, dan pendamping atau sebagai fasilitator. Lanjut Pak. Nah setelah selesai, mereka akan mempresentasikan karyanya dalam bentuk apa? Pameran juga bisa, dalam bentuk unjuk hasil karya ditunjukkan kepada Bapak Ibu guru dan lain, atau contoh bukti untuk pemupukan di sekolah atau di rumahnya masing-masing. Nah, pada presentasi. Kalau nanti pupuk kompos itu dibuat semenarik mungkin, di sablon dan sebagainya, dikemas sebagainya, insya Allah ini menarik. Ini sudah saya gunakan di sekolahan dan sudah sampai produk ke penjualan. Sablonnya juga ada. Seperti itu. Besok saya pas pemaparan akan saya berikan contoh sablonnya. Saya ada di sekolah, besok tak ambilkan sehingga ini kita ada buktinya. Contohnya seperti ini. Jadi kita hanya omong kosong, tetapi bisa ada contoh ini bentuk dari plastik kemasannya. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah, setelah tidak mungkin hasil itu tidak mungkin kita evaluasi, tetap ada evaluasinya. Nah, evaluasinya itu ada dua, yaitu evaluasi 360 derajat, itu bisa dari guru, dari narasumber yang lain, dari masyarakat, sehingga kenapa 360 derajat itu membentuk lingkaran, jadi semua terlibat, intinya semua terlibat. Kemudian evaluasi berikutnya adalah next Pak, evaluasi dari siswa sendiri yang membuat. Jadi mereka dituntut untuk jujur. Tapi Pak, seperti tadi juga masuk di sini Pak. Jadi mereka kalau hasilnya jelek ya bilang jelek. Kalau emang hasilnya tidak bagus ya memang tidak bagus. Karena nanti dalam mereka proses akan tahu pupuk kompos yang jadi dan tidak jadi itu bentuknya seperti mereka akan tahu. Oh yang jadi itu
gembur, warna coklat kehitaman, dan tidak lembab. Nah, itu nanti anak akan jujur, oh berarti kalau memang tidak jadi, akan dioperasi berikutnya agar nanti berkembang yang ke depan lebih baik. Seperti itu. Next Pak. Lanjut. Selesai. Oke. Seperti itu Bapak Ibu semuanya yang akan kita bahas besok. Jadi begini, untuk contoh nanti bisa menyesuaikan dengan apa yang contoh tadi Pak Muin tadi, pertanyaannya kan bisa terangkum di sini. Jadi Pak Nodin tadi tidak harus ya Pak. Ini nanti contohnya yang di grade ini saja. Nanti kalau seandainya ada aksi nyata di sekolah, nanti bisa mengadopsi dari sini. Begitu. Nanti saya siap kalau bisa diskusi untuk membantu saya siap. Begitu. Dan ini nanti yang akan kita gunakan untuk pemaparan besok Pak. Seperti itu. Ada masukan dari teman-teman? Pak Janto, saya mau tanya, penasaran dengan apa yang dengan sampaikan tadi, pembuatan pupuk kompos itu kan sampai pada bagian pengemasan itu dengan tadi bilang pada pada bagian plastiknya itu disablon terus sama dipres gitu ya. Yang saya tanyakan itu proses sablon itu dipesan di tempat tukang sablon atau dikerjakan oleh anak, dan juga bagian pengemasannya itu yang saya tanyakan, kepresnya itu loh. Terima kasih Pak. Untuk sablon, karena kita tidak ada guru juga kemampuan untuk sablon, ini sementara kita pesan Pak. Kita pesan berapa ribu, ya Kak, berapa ribu kan semakin banyak kita pesan kan semakin murah. Kita pesannya banyak dulu, kita banyak, jadi kita punya stok. Jadi kita pesan Pak satu. Terus satu plastik itu kita kemarin harganya Rp300 Pak sablonnya, satu plastik Rp300. Ukuran plastiknya berapa? Ukuran plastiknya sekitar ukuran 5 sampai 7 kiloan, 5 kiloan. Ya plastik konkret benih padi, warna kuning itu ya? Ya seperti itu. Kemudian presnya kita punya alat untuk ngepres ya. Kita kalau ngepres itu loh, snack itu loh, yang ada. Oh iya. Ya itu bisa Pak. Dan itu awet gitu. Dan itu anak-anak yang melakukan sendiri dengan diberikan pendampingan dulu. Tak beri contoh suhunya seperti ini, nanti tinggal press. Dan anak-anak bisa berproses seperti itu. Terus untuk sekali tekan sekali tekan. Kalau untuk pupuk kompos, nanti kalau berhasil Pak itu 6 sampai 8 minggu sudah jadi. 6 sampai 8 minggu sudah jadi. Yang lain? Kalau ada masukan silakan loh ya. Jadi jangan kalau saya ada salah nanti tolong diberi masukan biar besok presentasi juga kita bisa lebih baik lagi. Besok yang kita tekankan pada ini saja, pada ini alur prosesnya itu, alur proses sama dengan ini penjelasan masing-masing proses. Seperti itu. Boleh masuk Pak? Ya Pak. Berapa Pak Nato? Mohon maaf ya Pak berdarah-darah membuat itu tidak itu, tapi usul tadi penjelasan usul gitu. Namanya presentasi Pak, itu kalau saya di alur proses benar jenengan, memang semua orang itu akan berpikir di alur ini. Nah, kalau kita membuat sesuatu Pak, betul. Oh ya, dan Pak menembus isinya aku banyak banget. Oke. Seperti itu Pribon.
Besok untuk waktu memaparkan presentasi ini berapa menit Pak? 10 menit, Pak. 10 menit, Pak. Hah? 10 menit. Ya. Hanya 10 menit? Iya. Ya agak cepat aja nanti saya. Agak nanti banyak. Yang penting anak ke ini aja. Ke arah ini. Alur tadi latar belakang dulu sama alur konsep itu saja. Nanti kalau waktunya cukup, saya berikan penjelasan detail di belakang tadi. Intinya tadi latar belakangnya apa? Sampai kita menunjukkan pembelajaran berbasis kontekstual berbasis proyek, kemudian alurnya itu saja. Kalau cukup, kita lanjutkan yang per bagian. Ya. Itu ya Pak. Oke. Sekarang kita bahas untuk pelaku-pelakunya. Tadi kan ada presenter. Berarti saya ya untuk presentasi ya. Apa ada yang membantu? Apa saya diganti Pak Muin besok Pak? Wah, saya screen aja nanti kalau ditanya fasilitator ke yang lainnya saya belum bisa nggak bisa jawab nanti. Oke. Pak nanti kan kalau pertanyaan itu kan dijawab oleh penjawab ya, jadi bukan presentator. Nah, tapi kalau gue ini kalau misalkan nyambung masukkan juga tidak apa-apa tahu sebenarnya. Jadi luas saja gitu besok. Jadi untuk menjawab besok berarti siapa yang bisa ngomong gitu aja. Bisa atau tidak harus Pak Janto gitu ya. Ya. Enggak, maksud saya kenapa tadi ada istilah-istilah itu loh Pak yang dijelaskan oleh Pak Derajat tadi kan ada beberapa peran yang harus kita mainkan begitu loh. Oke. Memberi tanggapan. Oh jadi Pak Janto sesuatu yang harus tadi disampaikan pas saya belum masuk di meet-nya Pak Derajat tadi disampaikan ada beberapa hal tentang itu toh yang berperan gitu toh. Ya, ada Pak, iya. Tanggung jawab peran kelompok. Oke, Pak Derajat bisa memberi jawaban Pak Derajat. Besok aja luas saja nggak apa-apa. Yang penting besok presentasinya lancar, kemudian yang bisa menjawab langsung ditanggapi gitu saja nggak apa-apa, nggak harus per bagian itu. Tapi memang kalau ada perbagian ya kita tulis sekarang nggak apa-apa. Ya. Notulen atau penulis. Tak lompat dulu. Presenter saya untuk tanggapan atau gini saja untuk mengisi apa yang ada daftar tadi tetap diisi aja ya, tetap diisi walaupun nanti besok luwes gitu aja ya. Tadi ada berapa peran Pak Janto mungkin bisa disebutkan dulu nanti kita tinggal ngisi seperti yang ini saya share Pak. Ya. Oh ya. Bentar. Di grup ya Pak. Ya. Ada presenter, kemudian ada pemberi tanggapan. Tugasnya memberikan tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok lain. Kemudian ada penanya. Ini tugasnya memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Kemudian penjawab, nanti yang bertanggung jawab memberikan jawaban dari pertanyaan lain. Kemudian notulen, bertugas mencatat tanggapan positif dan proses diskusi. Monggo dilanjut. Oke, untuk memberi tanggapan ya.
Pak Nowo, ya, Pak Nowo. Kemudian untuk penanya nanti bisa Bu Rustati. Penjawab nanti bisa saya. Notulen nanti bisa Bu Eni atau Bu Lestari. Ya nanti sarang-sarang nggak apa-apa. Saling melengkapi ngeten. Ya sudah, oke. Saya ulangi ya, walaupun besok anu ya luas ya, tetapi kalau memang besok disuruh untuk mengisi untuk presenter saya memberi tanggapan Pak Nowo, terus penanya Bu Rustati dan Pak Muin, penjawab nanti coba saya, notulensi atau penulis nanti Bu Heni dan Bu Lestari. Seperti itu. Nanti walaupun nanti dalam prosesnya nanti luas saja. Betul ya Bapak Ibu? Iya Pak. Oke. Terus nanti untuk yang PPT ini apakah perlu diperbaiki? Apa cukup itu saja? Nanti tinggal panjenengan bisa unggah nanti malam di LNS. Usul Pak Janto. Ye. Kalau menurut saya untuk PPT ini tidak usah diperbaiki, perbarui lagi itu menurut saya. Karena apa? Mungkin dalam waktu malam ini nanti kita semuanya harus mempelajari materi ini. Bisa jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak harus Pak Janto sendiri yang jawab, mungkin bisa Bapak Ibu yang lain yang harus menjawabnya. Itu menurut saya. Oke. Pripun Bapak Ibu semuanya untuk mempersingkat kerja kita bagaimana? Jadi nggak usah dirubah atau seperti itu, sehingga nanti malam kita tinggal belajar dari PPT itu dan mengunggah di LMS sehingga nanti malam kita bisa tidur nyenyak, tinggal mempersiapkan besok pada saat presentasi jam 1. Betul tuh ya? Iya Pak, kalau saya setuju. Oke. Dan ini alhamdulillah terima kasih teman-teman atas kerjasamanya sehingga apa yang kita lakukan dari tadi malam, tadi pagi sampai hari ini lancar. Ini juga mendukung kita untuk berproses dengan lebih baik sehingga kita tidak terlalu berat dalam membuat kegiatan kedepannya seperti itu. Pokoknya nanti yang sapa sing selo, sapa sing munggar, kita saling mengisi, saling memberi, saling menguatkan sehingga nanti kita akan jadi satu grup yang solid dan kompak seperti itu. Ngerti nggih? Iya Pak. Bu Lestari masih direkam Bu Lestari? Masih Pak. Oke. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan tugas presentasi ini? Oke, Bapak Ibu semuanya, saya hanya meminta untuk nanti malam sambil belajar untuk membuat salah satu contoh dari panjenengan sendiri. Salah satu contoh dari panjenengan sesuai dengan tahapan itu. Oke, salah satu contoh saja untuk mengantisipasi kalau ada pertanyaan nanti coba kelompok lain, kelompok selain Pak Triharjanto siapa yang akan menambahkan contoh konkretnya. Maksudnya contoh konkret seperti apa, Pak? Ya, tadi kan saya ngomong kok. Maksudnya disesuaikan dengan apa yang kita ampuh gitu ya, Pak ya? Iya. Oh, gitu di sekolah masing-masing. Iya, hanya untuk antisipasi ada pertanyaan contoh lain selain kompos. Nah, nanti ada yang menguatkan menjawab sehingga nanti ini semakin menguatkan proyek kita gitu. Gitu. Yang mudah saja, yang mudah, murah, cepat, nggak usah terlalu yang susah-susah. Gitu. Terus nanti untuk konsultasi, untuk diskusi bisa kita lanjut nanti di WA group untuk lebih detailnya lagi. Begitu. Bu Tati, begitu Bu Tati. Bu Tati kita capek banget tuh, capek banget jenengan. Oke,
Sip. Sebentar lagi buka puasa Kak Bu Tati. Ya, kita lagi buka puasa Bu. Oke, bentar lagi. Ini saya menghantarkan Anda buka puasa 10 Muharram Bu. Oke. Oke. Itu teman-teman. Tidak ada masukan lagi ya. Oke, terima kasih atas diskusinya, luar biasa. Terima kasih atas masukan-masukannya. Dan nanti belajar lagi nanti malam. Nanti kita diskusi lanjut di WA group. Begitu. Sebelum kita menutup, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar, tidak ada masalah dan semua dinaikkan dengan ibadah. Amin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Mohon maaf banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nuhun Pak Janton, Bapak Ibu semuanya. Selamat berbuka.